Babad Jepara, mengulik cerita yang terpendam di Jepara. Kali ini kita akan mengulik cerita yang ada di Kecamatan Bangsri. Ada tokoh besar yang menjadi asal mula nama daerah ini. Beliau adalah Ki Ageng Bangsri. Ada cerita menarik dan belum banyak yang tahu tentang Ki Ageng Bangsri dengan Laskar Tanggul Walinya yang berkaitan dengan Masjid Wali di Desa Tengguli saat ini. Bagaimana ceritanya? Mari kita ulas di Babad Jepara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada dalam acara Babad Jepara, di mana pada episode kali ini kita akan mengulik cerita tentang yang ada di Desa Bangsri. Kalau mungkin teman-teman sudah nggak asing ya dengan tokoh yang bernama Ki Ageng Bangsri atau Ki Gede Bangsri. Nah, tapi ada cerita yang cukup menarik nih, yang mungkin bagi teman-teman ini terasa asing, ya kan? Ada cerita tentang Laskar Tanggul Wali. Nah, gimana ceritanya itu? Seperti apa kira-kira kisahnya? Pada episode kali ini kita sudah bersama dengan Pak Burhan. Ya, Pak Burhan ini yang akan bercerita tentang gimana sih kisahnya itu Laskar Tanggul Wali. Oke, kita sapa dulu Pak Burhan. Assalamualaikum Pak Burhan. Waalaikumsalam. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Cuaca ini agak gimana gitu Pak? Mendung, hujan, panas jadi satu Pak. Ya. Terkait ini Pak, Laskar Tanggul Wali. Menurut ceritakan, apalagi saya sendiri tuh asing gitu ya, kok ada cerita Laskar Tanggul Wali, padahal kalau yang saya tahu kan Ki Ageng Bangsri ya, dengan cerita yang sudah sering didengarkan hanya tentang Suroboto dan lain-lain gitu. Kok ini ada gitu Laskar Tanggul Wali, kira-kira seperti apa sih Pak gitu, ceritanya bagaimana? Oh iya. Laskar Tanggul Wali itu memang kata teks Tanggul Wali itu dari kata tanggul yang artinya tambak. Wali itu adalah sejenis tambak atau bendungan yang dibikin oleh para wali atau zaman wali. Nah, Tanggul Wali ini berada di Desa Tengguli saat ini yang menjadi cikal bakal dari Desa Tengguli. Desa Tengguli. Dan dalam hal ini, dalam karya saya itu memang saya memakai Babad Bangsri, yang Babad Bangsri itu bercerita tentang sebelum Geger Bangsri yang biasa itu Suroboto. Itu ada satu kisah yang saya sebut kisah Laskar Tanggul Wali. Nah, itu Laskar Tanggul Wali di situ. Jadi sebelum adanya Geger Suroboto dan Dewi Wiji. Nah, itu gimana sih Pak? Maksudnya kok bisa tercetus Laskar Tanggul Wali itu? Jadi dulu saya sempat ada penelitian kecil-kecilan, saya mewawancarai banyak tokoh yang salah satu sumber tersebut mengatakan bahwasannya dulu kala ketika Ki Ageng Bangsri bertugas di daerah Bangsri, nah itu benteng pertahanannya itu ada di Masjid Wali Desa Tengguli. Masjid Wali Desa Tengguli. Jadi di Tengguli itu ada Masjid Wali yang dipercaya penduduk setempat masjid peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo. Oke. Jadi yang perlu dipahami itu mungkin saat dulu Ki Ageng di Bangsri ini nggak hanya ada di wilayah Bangsri yang saat ini saja Pak ya.
Iya. Jadi untuk memahami masa lalu kita tidak bisa memakai kerangka berpikir saat ini. Iya, betul. Bang Sri hari ini Heeh. itu ya sudah terkotak menjadi satu desa dan menjadi simbol sebagai kecamatan. Iya. Jadi ketika ngomong Bang Sri kemudian kita batasi wilayah-wilayah perbatasan yang Heeh. ada hari ini secara geografis politik, Geografis. kemudian kita sandingkan dengan kenyataan masa lalu ya akan berbeda. Beda. Mm-mm. Terus tadi Masjid Wali itu Iya. kan memang kalau dari cerita kan ada hubungannya atau ada kaitannya dengan ceritanya Kalijogo, Sunan Kalijogo. Nah itu apakah memang relate dengan Ki Ageng Bangsi saat itu? Jadi ini sebelumnya khusus untuk Tanggul Wali ini, jadi ketika ada proses musyawarah pembangunan Masjid Agung Demak, itu salah satu tugas Sunan Kalijogo adalah mencari tiang untuk Masjid Demak. Nah, sehingga pencarian tersebut diantaranya adalah beliau sampai ke lereng utara Muria ini. Terutama beliau beristirahat atau membuat pesanggerahan atau masjid atau entah surau atau apa, setidaknya itu berjejak dan menjadi masjid di Tengguli saat ini. Dan di masjid tersebut sampai sekarang ya artefaknya masih ada, batu bata kuno itu masih ada. Dan kemudian naik sekitar 1 kilometer dari masjid tersebut ada punden yang namanya Punden Gundil. Di situ konon adalah tempat ukur alat ukur dari Kanjeng Sunan ini ketika memotong pohon. Oh, berarti selain situs di Masjid Wali itu, di Tengguli juga ada, ya konon katanya ada ini ya. Ya, ada punden yang bekas meteran. Punden Gundil. Gundil itu ya. Yang sekarang punden tersebut dibangun menjadi Taman Lokojoyo itu. Oh, daerah Lokojoyo itu. Pas di titik itu. Nah, kalau ini terkait Ki Ageng Bangsri dengan Pak Burhan ini bercerita tentang adanya Laskar Tanggul Wali. Ini kan kalau menurut saya pribadi, sangat, bayangan saya langsung, wah ini pasti sosok Ki Ageng Gede Bangsri ini sangat gagah ini. Dengan ada narasi punya pasukan Laskar Tanggul Wali. Kalau dari Pak Burhan sendiri, gimana sih gambarannya tentang Ki Ageng Bangsri sendiri itu? Saya begini, selama ini kita mengetahui Ki Gede Bangsri ini adalah sosok mitologis, makam atau sosok yang ceritanya hanya cerita mitos. Iya. Kemudian keberadaannya sebagai manusia sejarah juga kadang dipertanyakan. Tetapi setidaknya ada fakta-fakta yang menyatakan bahwa beliau Ki Gede Bangsri ini betul-betul wujud, ada orangnya. Di antaranya ada di ini Babat Tanah Jawi yang dikutip oleh The Graph, itu menyatakan bahwa salah satu dari putri Ki Ageng Selo itu bernama Nyai Ageng Bangsri. Dari teks ini bisa diartikan bahwasanya Ki Gede Bangsri adalah menantu dari Ki Ageng Selo. Itu fakta pertama. Kemudian yang kedua, baru-baru ini juga ditemukan di daerah Kembang itu makam dari Surogodo. Ada makamnya. Oh, yang kemarin sempat viral itu ya? Iya. Jadi artinya makamnya Surogodo ada, kemudian di catatan Babat Tanah Jawi ada, dan juga di Babat Pajang itu juga disebutkan adanya sosok yang bernama Ki Gede Bangsri. Gimana ceritanya itu? Nah, mungkin di sini bisa saya bacakan terjemahannya ya. Iya, boleh. Saya bacakan terjemahannya. Ini dari Babat Joko Tingkir atau Babat Pajang. Iya. Ini sudah terjemahannya.
Konon selain Kiai Ageng Pengging, sahabat-sahabat beliau sejumlah 40 orang turut berguru pula pada Waliullah Siti Jenar. Mereka adalah Ki Gede Banyu Biru, Ki Gede Getas Aji, Ki Gede Balak, Ki Gede Butuh, Ki Gede Ngerang, Ki Gede Jati, Ki Gede Tingkir, Ki Gede Petalunan, Ki Gede Pringapus, Ki Gede Nganggas, Ki Gede Wonopolo, Ki Gede Polodadi, Ki Gede Ngambat, Ki Gede Karangwaru, Ki Gede Babadan, Ki Gede Wanantoro, Ki Gede Majasto, Ki Gede Tambakboyo, Ki Gede Bagilan, Ki Gede Tambalang, Ki Gede Karanggayam, Ki Gede Selandoko, Ki Gede Purwosodo, Ki Gede Kebukangan, Ki Gede Kenalas, Ki Gede Waturante, Ki Gede Taruntum, Ki Gede Pataruman, Ki Gede Banyuwangi, Ki Gede Puma, Ki Gede Wonosobo, Ki Gede Kare, Ki Gede Gegulu, Ki Gede Candi di Gunung Pragoto, Ki Gede Adiboyo, Ki Gede Karurungan, Ki Gede Jatingaleh, Ki Gede Wonodadi, Ki Gede Tambangan, Ki Gede Ngampuhan, Ki Gede Bangsri Panengah. Ke-40 sahabat seilmu dan seperguruan tadi mengaku saudara dengan Kiai Ageng Pengging. Semakin kokoh dan akrab persahabatannya antara Pengging dan daerah-daerah yang dikuasai oleh sahabat-sahabatnya tadi. Ini berbentuk pupuh dandang gulo, 29 bait, baris 1 dari baris ke-1, dan baris 1 dan akhir dari bait ke-29. Dari di bab Raden Trenggono Jumeneng Aji baris 1 bait ke-29 dan baris akhir Lampahing Kiai Geng Pengging mangkat ungkur-ungkuran. Nah, ini terjemahannya. Nah, ini tadi. Dan yang menarik ini Ki Gede Bangsri ini ditaruh di nomor yang paling kontot, yang paling akhir tadi. Ki Ageng Ki Gede Bangsri Panengah. Kok ada Ki Gede Bangsri Panengah? Yang sering kita dengar kan memang hanya Ki Gede Bangsri. Nah, ini mungkin apa ini alasannya? Menurutku ini sangat secara geografis ini pas dengan posisi geografis Bangsri saat ini yang berada di tengah-tengah antara kota Donorojo saat itu, kota Donorojo, Keling, kemudian kota Jepara dan Kalinyamat yang saat itu yang menjadi kota-kota pelabuhan yang ramai. Oh iya, kalau emang diturut memang tengahnya di tengah ini. Ini Jepara Kalinyamatan, ya kan? Ini di tengah Bangsri. Jadi di kawasan utara Gunung Muria ini yang ada dua kota Donorojo, kota kuno, kemudian kota Kalinyamatan, tengah-tengahnya itu Bangsri. Nah, itu kenapa ya kita patut bersyukur ya Ki Ageng Bangsri itu benar-benar ada catat dalam sejarah. Ya, kalau melihat nama-nama yang disebutkan tadi juga memang ada beberapa nama-nama yang seperti di daerah-daerah gitu ya. Iya. Ada Jatingaleh, Gayam Sari gitu. Oke. Terus ini mau tanya tentang Ki Gede Bangsri. Kalau dalam pandangannya atau dalam gambarannya Pak Bran sendiri itu seperti apa sih sosoknya gitu? Nek saya melihat gini, ketika kita ngomong Ki Gede Bangsri yang sosok beliau seperti apa, setidaknya kita harus tahu beliau kira-kira itu hidup di kurun masa siapa atau apa. Ketika kita melihat ini tokoh-tokoh yang berjajar atau bersanding atau semasa hidup beliau, diantaranya ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Muria, kemudian juga di situ tadi disebutkan juga Ki Gede yang lain, Ki Gede Tingkir, macam-macam. Nah, itu kira-kira sezaman dengan Sultan Trenggono.
Sultan Trenggono ya. Iya, jadi Demak. Iya. Nah, jadi selama ini pemahaman Ki Gede Bangsri itu zaman Mataram, bahkan katanya Surogoto itu merupakan anak buah dari Pragolopati, kayaknya itu bukan. Terlalu jauh Terlalu ya. jauh di belakang. Karena Dan juga Pragolopati itu pusatnya ada di daerah porangnya itu ada di daerah Prawoto sana. Bukan Pati yang di Keling ini, bukan di Pati kota saat ini, bukan. Iya, maksudnya dari cerita-cerita yang sudah beredar untuk mencari datanya ini nggak apa ya, nggak relevan gitu ya. Iya, nggak relevan, nggak nyambung Nggak dengan nyambung. tokoh-tokoh yang ada. Juga Sunan Muria setidaknya kalau zaman Mataram kan beliau sudah meninggal. Oh iya. Berarti Ki Gede Bangsri ya sudah cukup lama ya, Iya. belum berhadapan Mataram. Ya. Begitu juga tentang cerita yang ini, yang Surogoto itu yang kemudian jadi apa Yuyung Goto sama Olo Lempe itu termasuk maksud dari Pak Burhan sendiri, kenapa tidak mengangkat cerita itu? Kenapa ketika mengangkat Ki Gede Bangsri ini lebih mengunggulkan lebih membesarkan narasi yang Laskar Tanggul Walinya itu? Kenapa, Pak? Jadi Laskar Tanggul Wali ini kita buat ya untuk penggambaran bahwa leluhur kita itu orang-orang besar. Jadi ketika melihat apa itu legenda Surogoto, legenda Ki Gede Bangsri yang mana visualnya kita dapatkan di lakon-lakon ketoprak, itu kan mengecilkan. Jadi seolah-olah Ki Ageng Bangsri itu sosok personal, kemudian Surogoto juga sosok personal yang itu tidak tidak memiliki pasukan banyak, seolah-olah seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat kondisi sosial politik saat itu, di mana Sultan Trenggono ini adalah salah satu Sultan Demak yang tidak berperang langsung melawan Portugis, tapi perangnya adalah melawan orang-orang atau pemimpin-pemimpin Jawa yang hendak kerjasama dengan Portugis. Nah, makanya termasuk diantaranya Ki Gede atau 40 santri tadi, santri Wali Songo yang dididik khusus oleh Sesi Jenar, yang diantaranya adalah Ki Gede Bangsri itu didikannya Sesi Jenar, betul. Jadi kalau tafsir atau pemahaman dari salah seorang ahli sejarah kita, ahli budaya kita itu, jadi Wali Songo itu mengkader 40 orang secara khusus, dididik di pedalaman, dididik khusus oleh Sesi Jenar, yang ketika lulus 40 orang ini kemudian disebar ke seluruh Jawa, yang dikhususkan memang selain untuk dakwah Islam juga untuk membentengi Jawa dari pengaruh-pengaruh Portugis. Nah, di antara ke-40 itu adalah Ki Gede Bangsri yang tugasnya di sini di Bangsri. Oke, mungkin itu. Tapi sebelum kita tutup nih, ingin Pak Burhan pesan nih buat teman-teman khususnya yang ada di Bangsri, untuk jangan apa gitu, maksudnya tiap Ki Gede Bangsri ini bisa terangkat dan menjadi pedoman coba untuk kedepannya gitu. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman Bangsri atau yang lain, jadi dalam membaca sejarah leluhur, kita coba untuk kita harus memandangnya dari suasana atau dari sisi universalnya dulu atau globalnya dulu. Jadi Ki Ageng Bangsri misalnya kita harus melihatnya dari sisi kondisi politik saat itu. Nah, kemudian setelah politik nasional atau politik Nusantara kaitannya dengan kesalahan Demak, kita turun ke kondisi Jepara atau kondisi Pulau Muria saat itu. Kemudian baru turun lagi ke kondisi geografis lokal, artinya di Bangsri tadi. Jadi mungkin kita
patut berbangga jadi Bangsri. Jalan raya Bangsri Jepara itu jalan purba, jalan yang tua dan lama. Dan jalur darat inilah yang dijaga oleh Ki Ageng Bangsri keamanannya, tugasnya itu. Jadi supaya jalur darat antara Donorojo Keling dengan Jepara Kalinyamatan itu aman. Nah makanya banyak orang-orang yang setia kepada Ki Ageng Bangsri atau yang membantu. Nah, misalnya ke utara sedikit ada Ki Wedel yang menjadi Wedelan, kemudian sedikit lagi ada Nyai Kembang atau yang menjadi Desa Kembang, kemudian ke utara lagi ada Ki Jenggot. Nah itu yang itu terekam dalam memori lokal wisdom kita. Saya yakin banyak saat itu orang-orang yang namanya sudah hilang dan terlupakan. Yang situ juga membantu pengamanan jalur-jalur darat ini. Ya, itu. Jadi semangat untuk muri-muri kebudayaan kita, mengangkat di Gede Bangsri sebagaimana layaknya manusia agung dan luhur, bukan sekedar terlibat konflik oyo-oyo anak-anak. Kita besarkan beliau adalah murid langsung dari para wali. Itu gitu Mas. Oke. Jadi gitu teman-teman, perbincangan kita mengulik tentang cerita Ki Ageng Bangsri dengan Laskar Kangguru walinya. Jadi memang betapa gagahnya, betapa hebatnya, betapa maksudnya Bangsri dulu ya dengan sosok Ki Ageng Bangsri ini harus kita jaga sampai saat ini. Satu lagi mungkin belum terjawab jelas, kenapa di Tengguli? Oh iya. Nah itu mungkin. Jadi Tengguli itu adalah basis pertahanan awal, tempat persembunyian ketika memang jalur antara Jepara dan Donorojo ini tidak aman. Jadi masuk ke pedalaman sekitar 3 km. Nah itu nanti bisa diteliti lebih jauh. Di situ seandainya menjadi pertahanan, persembunyian dan pertahanan itu layak enggak secara geografis, bisa kita buktikan. Ketika sudah menang perang, nah baru beliau melipir atau merapat ke Bangsri yang saat ini. Kemudian konon katanya ada pesanggrahannya di sekitar wilayah kantor pos perapatan Bangsri itu. Nah itu mungkin untuk menghubungkan antara Tengguli dan Bangsri. Jadi itu teman-teman, kita jumpa lagi di episode berikutnya dalam acara Bebet Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.